Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak guru yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Ibu Mimi selaku CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mimi yang telah bersedia berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru dalam komunitas belajar SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Untuk acara pertama, kata sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Elvia MPD. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakil Guru yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu CGP Angkatan 9 yaitu Yeni MPD, dan seterusnya yang saya banggakan rekan-rekan guru sekalian yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat yaitu berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan penimbasan yang dilaksanakan oleh Ibu Yeni. Kemudian salat beriringan salam juga tidak lupa kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Baiklah, sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Komunitas Pelajar SMP 8 Kota Sungai Penuh untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya di sini sebelumnya sama-sama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yeni MPD atas kesediaannya dalam melakukan penimbasan yang berbagi ilmu yang telah diperoleh dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 9, yang mana pada hari ini Ibu Yeni akan melakukan penimbasan tentang modul 1. Dan harapan saya di sini agar nanti apa yang disampaikan Ibu Yeni ini bisa sama-sama kita pahami, dan tentunya nanti ilmu yang dibagikan oleh Ibu Yeni ini bisa kita implementasikan dalam hal kita melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Dan dari Ibu Yeni ini banyak hal yang bisa kita gali, ya terutama tentang kurikulum merdeka. Nah, karena selain Ibu Yeni ini sebagai guru penggerak angkatan 9, nah beliau juga merupakan narasumber berbagi praktik baik, ya yang sudah mengikuti pembekalan kemarin di Jambi. Nah, tentunya banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita sharing dengan Ibu Yeni MPD. Ya baiklah, di sini mungkin singkat saja ya untuk sambutan dari saya selaku Ketua Komunitas Pelajar. Nah, cukup sampai di sini, dan harapannya nanti adalah semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Komunitas Belajar SMP 8 Kota Sungai Penuh. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai acara penimbasan modul 1, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan penyampaian materi oleh Ibu Yeni tentang modul 1. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru dan guru, ibu atau bapak, guru hebat maksud saya ya, yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam penimbasan modul 1 yang saya dapatkan ketika ikut dalam
calon guru penggerak angkatan 9. Ilmu yang saya dapatkan dalam 2 bulan terakhir dan salah satu tugasnya adalah melalui hasil nyata bahasa modul 1. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini dalam guru penggerak kami mempelajari modul 1. Modul itu sebenarnya ada 3, modul 1, 2, dan 3, dan modulnya 1 itu dibagi menjadi 4 poin. Di sini modul 1 itu terdiri dari modul 1.1 adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif. Nah, di sana ada foto terpampang di sebelahnya. Kira-kira itu adalah salah satu CGP angkatan 9 dari Kota Sungai Penuh ya. Perkenalkan, saya Yeni, guru IPA di SMP di Gerapan Kota Sungai Penuh. Saya adalah CGP angkatan 9 dari BGP Provinsi Jambi. Saya mulai untuk modul 1.1. Sebelumnya, ini ada fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya adalah Ibu Hendri Randari, sedangkan pengajar praktik saya adalah Pak Pujora. Nah, baru kita masuk ke modul 1.1. Modul 1.1 adalah tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita akan belajar tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, apa-apa saja filosofi yang dimilikinya. Baik, Ki Hajar Dewantara adalah bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pemikiran visioner dan gigih dalam memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Ia adalah pendiri Taman Siswa dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Adapun semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah Ingaso Sungkulada, artinya di depan memberi teladan. Yang kedua In Madya Mamukasa, artinya di tengah memberikan ide dan gagasan. Dan yang ketiga adalah Temuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Maknanya begini, Ingaso Sungkulada artinya di depan memberi teladan. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan teladan kepada murid kita. Jadi misalnya ini, kita mengatakan anak-anak jangan terlambat, gurunya jangan terlambat dulu. Kalau gurunya terlambat, kemudian kita mengatakan dia terlambat, rasanya tidak sinkron jadinya. Atau misalnya, kamu rapi dong pakaiannya, tapi gurunya mengatakan tidak rapi, maka di sana tidak ada teladan. Jadi fungsi yang pertama adalah semua yang pertama adalah guru itu adalah teladan bagi muridnya, atau nama lainnya adalah Ingaso Sungkulada. Yang kedua, Imadya Mamukasa, artinya di tengah memberikan ide atau gagasan. Maksudnya adalah dalam proses pembelajaran, seorang guru itu harus bisa membimbing muridnya. Jadi ketika belajar, selain mentransferkan ilmu, ketika anak mengerjakan tugasnya, guru akan membimbingnya sampai dia menemukan pengetahuannya sendiri. Yang ketiga adalah Temuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, setelah kita memberikan ilmu pada selanjutnya, bagaimana kita mendorong mereka menjadi lebih baik? Salah satu misalnya, ketika sudah kita memberikan ilmu, ternyata kita ikut dalam ajang olimpiade atau lomba apa saja, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mendorongnya dari belakang. Nah, Temuri Handayani adalah salah satu simbol dari pendidikan kita. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik berfungsi sebagai pamong, di mana pendidik harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Makna di sini adalah seorang guru itu adalah menuntun muridnya. Yang namanya menuntun adalah kita membawa dia sampai ke tujuan yang dia inginkan. Tujuan yang dia inginkan bukan tujuan yang kita inginkan. Dia punya cita-citanya sendiri, jadi bagaimana kita menuntunnya sehingga mereka menemukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tadi saya mengatakan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu maknanya apa ya? Kodrat alam berhubungan dengan konteks sosial yang ada pada diri anak, baik berupa lingkungan, karakter, minat, bakat, dan sebagainya. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Maknanya begini, kalau kodrat alam adalah kodrat yang sudah dimiliki anak dari lahir. Minat-minat itu dimana minat dan bakatnya, karakternya. Setiap orang kan punya karakternya masing-masing. Jadi itu namanya adalah kodrat alam, sesuatu yang sudah ada dalam dirinya. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, itu berhubungan dengan bagaimana dia bersosialisasi dengan zamannya. Dia punya kemampuan, punya keilmuan. Tapi kalau dia tidak menguasai teknologi, maka keilmuan itu tidak
Itu maknanya. Kemudian selain itu, Ki-Hajar Dewantara juga menuntut peserta didik itu punya budi pekerti. Jadi bukan hanya sekedar pintar saja, tapi adalah pintar dan berbudi pekerti. Dimana pendidikan tidak hanya mempersiapkan murid untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Budi pekerti merupakan perpaduan cita atau kognitif, kasta afektif, dan karya psikomotor. Nah, ini ada beberapa penerapan filosofi Ki-Hajar Dewantara yang sudah kita lakukan di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 8 kelas 60, yaitu melalui kegiatan pembiasaan seperti membudayakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Salah satunya kita budayakan ketika mulai pembelajaran, yaitu dengan berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian anak-anak menyelami kita ketika bertemu, menyapa, dan sebagainya. Kedua, memperkenalkan teknologi kepada murid agar mereka bisa menyeimbangkan diri dengan pendidikan abad 21. Kita juga sudah belajar dengan menyeimbangkan dengan teknologi. Misalnya bisa kita gunakan melalui game online yang berbasis pendidikan, kemudian ujian kita sudah menggunakan aplikasi Quizzes dan menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran. Itu salah satu adalah penggunaan teknologi yang paling sederhana. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi muridlah yang menentukan pembelajarannya. Kita hanya sebagai fasilitatornya. Dan yang terakhir adalah menuntun dan mengajarkan murid sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Jadi menuntun dan mengajarkan murid sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Artinya adalah seorang guru itu tidak bisa memaksa semua anak itu bisa dalam mata pelajarannya. Jadi kalau misalnya anaknya 30, semuanya bisa 30 mata pelajarannya. Harus tuntas tidak, karena setiap anak punya kebutuhan dan gaya belajarnya. Ada anak yang punya kemampuan lebih dalam segi matematika, mungkin dia kurang dalam segi sosial atau olahraga. Jadi kita harus bisa menentunya sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah penerapan filosofi Ki-Hajar Dewantara yang ada di sekolah. Nah, ini ada beberapa penerapan filosofi Ki-Hajar Dewantara yang sudah kita atau saya lakukan di SMP 8 kelas 10. Yang di sana ada gambar pembelajaran yang sudah berbasis IT, kemudian pembiasaan 5S, pembelajaran sesuai gaya belajarnya, dan kemudian yang terakhir adalah menuntun siswa menemukan pembelajarannya. Oke, sampai di sana modul 1.1 saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menyampaikan materi untuk modul 1.1. Mungkin ada pertanyaan, ada atau tanggapan dari forum, kami silakan. Silakan kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini menarik sekali ya yang dipaparkan oleh Ibu Dewi ini tentang filosofi dari Ki-Hajar Dewantara. Dari apa yang saya simak tadi, di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada pemateri. Nah, di sini kalau menurut pendapat Ibu ya, gimana sih tantangan yang dihadapi dalam menerapkan filosofi Ki-Hajar Dewantara pada pembelajaran saat ini dan bagaimana kira-kira solusinya? Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Dewi adalah bagaimana tanggapan Ibu Dewi ini terkait dengan tantangan yang kita hadapi dalam menerapkan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Begitu ya Bu? Pada Ibu Dewi kami silakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Neneng yang luar biasa ya. Dalam penerapan pendidikan Ki-Hajar Dewantara, ini adalah segala sesuatu pasti ada tantangannya. Dalam menerapkan pembelajaran Ki-Hajar Dewantara, tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama, tadi saya sudah mengatakan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu punya karakter dan dia harus menyesuaikan dengan teknologi. Jadi setiap anak, tantangannya dalam karakter setiap anak berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa melakukan pendekatan yang sama untuk setiap anak.
luar konteks yang kita inginkan. Nah, di sana perlu pemahaman kepada murid tersebut manfaat teknologi yang sesuai. Selain itu kita juga harus kerjasama dengan orang tuanya, karena penggunaan gadget atau teknologi itu kan lebih banyak di rumah. Jadi bagaimana kontrol orang tuanya terhadap anaknya dalam penggunaan gadget, sehingga apa yang kita inginkan dalam penggunaan gadget itu tercapai. Dia tidak melihat atau menggunakan sesuatu di luar konteks yang kita inginkan. Itu tantangan untuk abad 21 sangat sulit ya Bapak Ibu. Karena apalagi kalau tantangan teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Nah, dalam solusi yang disebutkan tadi itu tadi sudah saya katakan adalah dengan kerjasama dengan baik dari pihak sekolah, terutama dengan komunikasi dengan orang tua. Yang ketiga adalah tantangan yang terjadi adalah kurangnya literasi. Nah, anak zaman sekarang itu literasinya kurang. Literasi pada dasarnya adalah kurang. Kenapa saya katakan demikian? Karena segala sesuatu dia akan menemukan serba instan. Contohnya misalnya begini, kalau kita kasih PR, itu yakin dan percaya mereka mencarinya lebih banyak. Saya tidak mengambil secara keseluruhan. Itu pasti dia mencarinya adalah di rumah buka HP, nanti tekan tinggal bertanya sama Google. Maka apapun jawaban Google dia hanya menjadi. Kalau kita kasih 5 pertanyaan, maka 5 pertanyaan yang dijawab oleh Google. Jadi literasinya kurang. Kenapa? Kalau kita bandingkan kita dengan yang belum ada yang namanya teknologi, saya di waktu sekolah ketika disuruh mengerjakan PR, misalnya tentang pembelajaran masa jenis, misalnya kalau belajar fisika ya, karena saya pernah lupa, maka saya akan mencari buku tentang IPA yang judulnya masa jenis. Yang jelas saya nggak tahu posisinya. Maka yang saya lakukan adalah membaca halaman per halaman. Misalnya ternyata masa jenis itu di halaman 10. Maka saya akan membaca buku di halaman 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sampai saya ketemu yang namanya masa jenis. Ternyata ketemu masa jenis. Maka secara ternyata masa jenis di halaman 10. Maka secara tidak langsung saya sudah berliterasi di halaman 1 sampai 9. Nah, itu maknanya. Jadi literasinya kuat. Jadi secara tidak langsung saya sudah literasi 1 sampai 9, dan secara tidak langsung saya juga menemukan ilmu di halaman 1 sampai 9 yang walaupun tidak ada hubungannya dengan halaman 10. Nah, itu kekurangan. Kalau literasi sekarang mereka hanya melihatnya dari gadget. Kita bisa lihat yang kedua adalah kurangnya minat baca anak perpustakaan. Atau bisa lihat sekarang anak jarang sekali masuk perpustakaan. Karena dia menilai lebih gampang nyarinya ya lewat teknologi saja. Itu kekurangannya. Kemudian lihat saja dua Bapak Ibu juga bisa melihat contohnya adalah ketika pembelajaran di kelas, ketika mereka suruh. Kemudian lihat saja dua Bapak Ibu juga bisa melihat contohnya adalah ketika pembelajaran di kelas, ketika mereka suruh menjawab pertanyaan, maka dia gampang menyerah. Misalnya ada pertanyaan 29, saya yakin itu saya jawabannya pasti ada di buku. Tapi dia pasti dikit gini, kalau udah 2 menit baca buku nggak ketemu, pasti dia menghadapi kita. Bu, maaf Bu, yang nomor 10 itu nggak ada jawabannya. Gitu kan? Kelihatan sekali motivasi dia untuk membaca tidak ada, padahal ada loh jawabannya di sana. Mungkin dia menyerah di halaman 1, 2 menyerah di halaman, padahal mungkin jawabannya di halaman 5. Tapi langsung dia menjadi kita bahwa itu tidak ada jawaban. Karena pasti ada kan dia malas literasi. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah teknologi. Nah, cara mengatasi yang seperti ini adalah yang pertama, membiasakan literasi siswa. Literasi maksudnya ketika kita mau belajar di dalam kelas, jangan pembelajaran kita hari ini adalah silakan lihat buku, buka buku halaman sekian. Jangan pakai buku, harus literasi dulu. Literasinya usahakan yang sama dengan materi kita. Boleh literasinya mulai PowerPoint di depan, bikin cerita pendek atau cerpen. Misalnya pembelajaran tata surya, ya udah bikin cerita pendek tentang tata surya, cukup 1 halaman saja. Nanti minta mereka membacanya, tapi jangan baca sekedar membaca ya Bapak Ibu. Kasih maknanya. Sudah dia baca tanya 1 atau 2 pertanyaan. Karena kalau nggak ditanya dia nggak membaca. Nah, tapi rutin dilakukan literasinya sebelum belajar, minimal 5 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan membuka pojok baca di dalam kelas. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Setiap kelas kita punya pojok bacanya masing-masing. Cuma menu pojok bacanya ada. Bagaimana kita sebagai seorang guru menuntun dia mau membaca pojok baca? Jangan hanya ada pojok baca tapi tidak dibaca. Itu yang keduanya. Nah, yang ketiga untuk literasinya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan literasi. Jadi bagaimana cara kita literasi yang mereka dapatkan di rumah, misalnya dalam penggunaan gadgetnya, dia tidak hanya
Kemudian yang terakhir adalah tantangan yang terakhir adalah kurangnya minat mereka untuk mengetahui budaya lokal. Itu salah satunya. Karena di sana kan kalau budaya lokal itu penuh dengan birokrasi, gitu kan? Jadi kurang mereka memahaminya dengan budaya lokal karena terus masalah masih tetap sama, yaitu teknologi. Mereka karena lebih mudah mengakses teknologi, mereka lebih gampang mencari informasi tentang budaya-budaya asing. Jadi budaya-budaya kita yang terus. Coba aja tanya sama siswanya, bisa nggak kamu nyanyi 5 lagu Kerinci? Itu agak lama begini, terus nyanyi lagu Korea, kalau dia bisa. Itu salah satunya. Kemudian kalau apa namanya, kita suruh anak menyanyikan lagu nasional aja mungkin 1, 2, 3 yang mereka tahu. Kalau zaman-zaman kita dulu itu kan hampir semuanya wajib apa lagu nasional, memang ada nih materinya lagu nasional. Itu karena salah satu efek dari perkembangan teknologi. Nah, cara mengatasi yang bagaimana murid itu mau memperkenalkan budaya lokalnya adalah ini sudah kita lakukan, yaitu dalam pembelajaran blog. Dalam pembelajaran blog kan diperkenalkan budaya mengisi Sungai Penuh, yaitu melalui aksara kencung dan panu adat. Nah, kemudian ada juga yang namanya P5 melalui kearifan lokal. Jadi bagaimana P5 yang kearifan lokal dan blog tersebut bisa menumbuhkan minat mereka kembali terhadap budaya mereka sendiri. Itu kira-kira jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, dapat kami simpulkan dalam tantangan yang dihadapi dalam menerapkan filosofi pembelajaran belajar mengarah ada beberapa tantangan, yaitu terkait dengan siswa yang memiliki karakter yang berbeda. Jadi pembelajaran yang kita terapkan, yang cocok kita terapkan adalah pembelajaran diferensiasi. Kemudian bagaimana kurangnya literasi siswa karena penggunaan gadget dan lain sebagainya. Usaha kita untuk mengatasinya adalah bagaimana kita membiasakan literasi siswa saat pembelajaran, membuat pojok baca dan memanfaatkan teknologi untuk literasi. Kemudian kurangnya mengetahui budaya lokal. Jadi usaha kita adalah bagaimana kita menerapkan budaya lokal dalam pembelajaran mulok. Salah satunya adalah aksara Ijo. Itu mungkin ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan modul 1.1? Kalau sudah pas, kita lanjutkan untuk modul 1.2. Kepada Ibu ini kami silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan tentang modul 1.1 tentang filosofi kehadiran negara. Sekarang kita lanjut ke modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Semangat. Kita lihat dulu ya. Pagi Bapak guru hebat. Pagi tetap semangat. Luar biasa. Oke, fokus kembali ke modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini dalam pembahasan ini ada 5 peran dan nilai guru. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Berpihak pada murid artinya mampu memberi perhatian, dukungan, ataupun perlindungan kepada murid sebagai subjek pembelajaran. Berarti pembelajaran kita berpihak pada murid. Murid adalah sentra pembelajaran, pusat pembelajaran, bukan guru sebagai sentra pembelajaran. Jadi guru hanya memfasilitasi muridnya. Jadi bagaimana murid menemukan pembelajarannya sendiri. Jadi jangan langsung pembelajaran kita ini komunitas adalah atau misalnya fisika adalah, jangan, biarkan dia menemukan arti komunitas dan fisika itu sendiri. Itu namanya adalah pembelajaran berpihak pada murid. Di mana ditekankan di sini murid itu adalah subjek, bukan lagi adalah objek. Karena sebelumnya adalah murid itu kita menemukan dia adalah objek, orang yang menerima. Sekarang tidak lagi, dia adalah orang yang sebagai subjek. Artinya dia bisa menemukan pembelajarannya sendiri, dia boleh bertanya dengan bebas dan sebagainya. Yang kedua mandiri, artinya berpenggerak itu mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pekerjaan dan lingkungan sekitarnya. Artinya mandiri itu artinya dia punya kemampuan untuk mencari ilmunya sendiri, kemudian berimbas dengan berbaginya kepada rekan lainnya. Yang ketiga reflektif, artinya mampu melakukan introspeksi terhadap diri sendiri, proses dan hasil pembelajaran. Nah, dia punya kemampuan untuk merefleksikan diri. Dia tahu betul kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nanti dia refleksikan. Oh, kekurangan saya ini besok saya perbaiki. Jadi ada nilai
berinteraksi. Yang empat, kolaboratif, artinya mampu bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dia mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu berbagi ilmu dengan orang lain, mampu menerima saran dan pendapat dari orang lain untuk memperbaiki diri dia sendiri. Itu kolaboratif. Inovatif, artinya mampu menciptakan ide-ide baru yang kreatif, orisinal, dan bermanfaat. Jadi inovatif. Nah, inovatif perlu saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Inovatif tidak selalu berhubungan dengan teknologi. Jadi kalau gurunya belajar menggunakan teknologi, kemudian langsung dikatakan inovatif, tidak. Inovatif itu luas maknanya. Kalau dia sudah bisa mengkreasikan metode pembelajaran yang mungkin kemarin sama saja, kemudian diganti dengan pembelajaran yang lain, itu sudah inovatif. Artinya dia sudah bisa merubah kebiasaan dia yang lain yang kemarin menjadi kebiasaan yang lebih baik, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang inovatif. Jadi tidak selalu berhubungan dengan teknologi. Nah, ada 5 peran guru penggerak di sini. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Jadi maknanya begini, guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas dia adalah pemimpinnya. Jadi kalau pemimpin dia menguasainya. Nah, syarat menjadi guru itu sebenarnya menguasai materi itu pilihan nomor 2. Kalau dia bisa menguasai materi tapi tidak bisa menjadi pemimpin pembelajaran, maka dia tidak bisa menjadi guru yang baik. Artinya, ketika dia mengajar, maka hal utama yang dia harus lakukan adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu bisa menguasai kelas. Dia harus menguasai kelas dulu. Pintar pun dia, kalau dia tidak menguasai kelas itu tidak ada gunanya. Itu manfaat utama. Karena dia adalah pemimpin. Bagaimana dia membuat muridnya sebagai anggotanya bisa tenang dalam pembelajarannya. Itu adalah pertama. Baru kedua, kalau dia sudah menguasai kelas, baru kemudian dia akan menyampaikan materinya, keilmuannya. Baru dan seterusnya. Jadi intinya memimpin pembelajaran bagaimana dia menguasai kelas. Jangan dia menguasai kelas atau murid, jangan murid yang menguasai dia. Itu berbahaya. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Artinya dia bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolah dan ilmu-ilmu yang dia dapatkan, kemudian membaginya dengan rekan-rekan guru lain melalui komunitas. Salah satunya adalah komunitas yang ada di sini, yaitu komunitas di SMP di 8 Kota Sumedang. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Jadi berbagi ilmu dengan guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mendorong kolaborasi artinya kerjasama antar guru. Saya misalnya punya ilmu tentang guru penggerak, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat ilmunya, nanti Bapak Ibu sampaikan lagi ke lain. Kita ada 80 orang di sini, nggak mungkin saya sendiri yang mengimbaskan. Maka salah satu caranya adalah saya mengimbaskan ke 1 orang, atau sini kan ada 10 atau 11 orang nih, nggak dapat nih, tapi saya baru 12 dengan saya. Artinya dari 12 itu nanti mengimbaskan lagi ke 12 orang, udah dapat 24 mengimbaskan lagi ke 24 yang 48 dan seterusnya. Itu namanya adalah mendorong kolaborasi antar guru. Jadi udah dapat keilmuannya, berbagilah dengan yang lain. Kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, tadi kita adalah pemimpin pembelajaran. Yang terakhir, udah kita jadi pemimpin, bagaimana kita membuat mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Bagaimana kita memprosesnya juga jadi pemimpin. Yang paling sederhana saja, ketua kelas. Kan ketua kelas itu adalah kepemimpinan dasar yang ada dalam sebuah kelas. Jadi bagaimana dia menjadi seorang pemimpin? Bagaimana dia sebagai seorang ketua kelas, teman-teman yang lain bisa mau mendengar kata-katanya. Itu yang kedua. Atau bisa juga dalam kepemimpinan diskusi kelompok. Bagaimana kita mewujudkan keinginan dia yang ingin berbicara di depan. Itu salah satu bentuk kepemimpinan kan. Bagaimana dia memimpin kelompoknya sehingga kelompoknya menjadi baik di antara semua kelompok yang lain. Ini beberapa aktivitasnya. Kalian saja Bu Ana. Saya kembalikan ke moderator. Tentang modul 1-2 nilai-nilai dan berperan guru penggerak. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Kelima nilai guru penggerak. Dari kelima nilai tersebut, manakah nilai yang paling penting dan apakah kelima nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak? Baik, saya mau pertanyaannya. Dari 5 nilai guru penggerak, manakah nilai yang paling penting dan apakah semua nilai harus dimiliki oleh guru penggerak?
Begitu ya Bu. Kepada Ibu ini silakan. Kalau slide-nya Bu Ana yang paling atasnya. Oke, saya ulang ya. Ada 5 nilai guru penggerak di sini: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Kalau pertanyaannya dari 5 ini mana yang paling penting, kemudian apakah kelimanya harus dimiliki, maka jawaban saya adalah kelima-limanya penting dan kelima-limanya harus dimiliki. Salah satunya nggak ada, nggak boleh. Semuanya harus ada. Jadi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, semuanya harus dimiliki. Cuma kan manusia itu kan manusia adalah kita tidak sempurna, kan? Dari kelima-lima ini mungkin saya tidak dominan kelima-limanya. Mungkin saya hanya dominannya lebih memahami atau paling mengerti berpihak pada murid dengan mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya memiliki, cuma tidak terlalu dominan. Semua kita tidak harus guru penggerak, semua kita punya kelima itu. Mungkin kadang tidak dimunculkan, itu maknanya ya. Saling berpihak pada murid. Kita ini kan berpihak pada murid, kita mengajarkan, kita harus berpihak pada murid. Kita mandiri, tapi mungkin kemandirian kita itu kadang-kadang kita sebenarnya sudah mandiri. Cuma bagaimana memunculkan kemandirian itu? Refleksif, kita orang yang mau merefleksikan diri sendiri, tapi kadang-kadang kita tuh ada masanya kita udah nggak usah direfleksikan, diamkan saja. Intinya kelima itu ada, tapi bagaimana kita menumbuhkan, sesudah menumbuhkan kita menguatkan apa yang kita miliki. Jadi yang pertama dia harus dimiliki oleh semuanya. Yang kedua tidak ada yang namanya kalau salah satu tidak ada, benar semuanya harus ada. Hanya saja mungkin setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau dia dua dominan, tidak dominan, akhirnya dia punya, maka dia makanya namanya ada yang namanya kolaborasi. Misalnya saya inovasinya kurang, saya inovatif, cuma inovatif saya jika dibandingkan teman yang lain tidak terlalu inovatif, maka itu yang namanya kolaborasi. Saya harus bisa mencari ilmu, berbagi ilmu ataupun mencari ilmu tentang inovasi kepada guru atau guru penggerak yang lain yang inovasinya lebih. Kira-kira itu Bu Ismi, saya kembalikan ke bagaimana. Jadi dapat disimpulkan bahwa semuanya penting ya Bu, dan harus dimiliki oleh calon guru penggerak. Akan tetapi ada beberapa nilai yang lebih dominan daripada nilai lainnya. Tapi bagaimana caranya kita menumbuhkan dan menguatkan agar yang sudah kita miliki dapat berkembang dengan baik. Bagaimana kita berkolaborasi dengan guru penggerak lain atau guru-guru lainnya. Mungkin itu untuk pertanyaan dari Bu Ismi. Ada lagi pertanyaan dari rekan lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, menyambung pertanyaan dari Ibu Ismi tadi, nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki seperti apa? Ini ada 5, saya guru penggerak, saya memiliki kelima nilai tersebut. Salah satunya adalah dengan bisa dilihat di depan, itu adalah aktivitas yang telah dan akan saya lakukan untuk menggambarkan nilai guru penggerak berpihak pada murid. Nah, saya sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid akan melakukan yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Nah, sebelum belajar kita buat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan muridnya, bukan kesepakatan guru, tapi guru dan muridnya, sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik kepada murid di awal pembelajaran. Kita harus asesmen dulu, biar kita tahu kemampuan awal murid itu seperti apa. Jadi dengan mengetahui kemampuan awalnya, kita bisa memberikan soal sesuai dengan tingkat pemahamannya. Jadi kalau kita nggak tahu awalnya gimana, kita udah ngasih soal tinggi kan banyak nanti. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai daya belajar siswa. Sebenarnya 2 dan 3 itu berhubungan. Dengan adanya asesmen diagnostik, kita akan mencari tahu gaya belajar muridnya sehingga bisa dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat. Nah, ini adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat. Itu adalah salah satu nilai berpihak pada murid. Artinya kita menghargai suaranya, kita menghargai pendapatnya. Itu adalah salah satu. Lanjut. Kemudian mandiri yang sudah saya lakukan adalah yang pertama adalah mempelajari tentang kurikulum merdeka secara mandiri di PMM atau platform Merdeka Belajar secara rutin. Karena kurikulum merdeka itu kan lebih banyak pembelajarannya atau ilmu yang kita dapatkan adalah melalui secara daring.
Yang kedua, aktif mengikuti webinar pendidikan baik secara daring maupun luring. Ketiga, belajar mandiri membuat aplikasi Canva di YouTube. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran adalah salah satunya adalah menggunakan Canva. Kemudian merancang modul ajar kelas 7 maka IPA, karena kelas 7 dan 8 itu kan kurikulum merdeka. Nah, yang terakhir kemandiriannya adalah mengikuti pelatihan kepemimpinan sebagai kepala laboratorium IPA yang sudah saya lakukan. Untuk aktivitas nilai guru penggerak reflektif, yang pertama adalah melakukan supervisi dengan rekan sejawat. Saya melakukan supervisi dengan rekan sejawat, dengan melihat pembelajaran saya di dalam kelas. Kemudian meminta murid menulis pengalaman belajar mereka dengan saya. Jadi kalau sudah belajar, saya tanya dulu, belajar dengan ibu gimana hari ini? Nanti silakan tulis di kertas 1 bulan, besok bikin nama. Nah, dari sana kan kita bisa menanggapi apa yang terjadi pada hari itu. Yang ketiga, melakukan evaluasi setelah pembelajaran. Evaluasi itu penting, Bapak Ibu, setelah belajar harus ada evaluasi agar kita bisa merefleksikan diri kita. Dari soal yang kita berikan nanti kita nilai, kita akan tahu, oh anak ini nomor 4 banyak salah. Jadi kalau tak salah itu gimana ya? Apakah saya menerangkan terlalu cepat atau bagaimana? Jadi bisa kita berhasil atau tidaknya pembelajaran kita itu bisa kita lihat dari soal yang kita berikan. Kemudian kolaboratif, kerjasama. Yang pertama adalah membentuk paguyuban kelas. Itu kerjasama antara wali murid dengan wali kelas biasanya di sini atau kayak sekolah. Yang kedua, bekerjasama dengan wali kelas membahas perkembangan murid. Saya adalah guru mata pelajaran. Jadi latar belakang murid itu agak minim saya miliki. Jadi untuk mengetahui banyak identitas dari murid, saya harus berkolaborasi dengan wali kelas karena wali kelas kan punya identitas murid. Jadi dari sana saya tahu latar belakangnya dan sebagainya. Yang ketiga, komunitas, khususnya komunitas di SMP di 8 Sungai Penuh yang sudah ada pada saat ini. Nah, yang kelima ya, inovatif. Nah, inovatif tadi saya sudah mengatakan tidak harus berhubungan dengan teknologi. Inovatif yang pertama, membuat media pembelajaran berbasis IT, misalnya membuat video pembelajaran menggunakan Canva, itu adalah inovatif. Atau misalnya pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes dan seperti itu juga masuk salah satu teknologi di bidang IT. Kalau kita melihat inovasinya adalah bidang IT. Nah, inovasi itu tidak harus IT. Bisa juga inovasi yang saya lakukan adalah menggunakan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan murid sebagai media belajar. Jadi misalnya di sini ada gambarnya adalah mempelajari tentang bunga, bagian-bagian bunga apa saja. Ya sudah, saya bawa mereka ke luar ruangan, cari bunga, mereka bisa lihat sendiri. Karena anak-anak itu lebih dominan mengingat itu sesuatu yang sifatnya nyata daripada maya. Daripada kamu bayangkan bunga, itu susah sekali lagi. Kalau bunga setiap orang kan gambarnya berbeda-beda. Jadi ada mereka yang bunga langsung tentang pembelajaran itu juga salah satu contoh dari mereka. Oke. Demikian penjelasan saya tentang modul 1.2. Saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan tentang modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.3 itu visi guru penggerak. Sebelum saya menjelaskan tentang visi guru penggerak, kita SBY dulu, ya. Silakan berdiri Bapak Guru yang luar biasa hebatnya. Thank you.
cita-cita atau nilai-nilai dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Contohnya SMP 8 punya visinya sendiri, itu adalah cita-cita SMP 8 untuk siswanya di masa yang akan datang. Nah, kemudian visi guru penggerak yaitu suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impiannya di masa mendatang. Jadi kalau visi guru penggerak itu lebih kepada saya sebagai guru penggerak, kira-kira menginginkan murid itu bagaimana 10 tahun yang akan datang. Kenapa dikatakan 10 tahun yang akan datang? Karena prosesnya pada saat ini. Nanti jawabannya adalah 10 tahun yang akan datang. Nah, dalam memutuskan visi murid di masa depan atau visi guru penggerak tersebut itu berdasarkan 4 poin. Kita harus melihat hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang tadi Ibu Hadaya, Ani, kemudian Madya Mamukasa dan sebagainya. Kemudian hubungan nilai pendidikan modul 1.2 tadi, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Baru kita masuk ke visi guru penggerak. Nanti dalam penulisan visi guru penggerak itu harus menggunakan teori apresiatif dengan kanvas baja. Nah, ini refleksi ketika menyusun visi guru penggerak. Kita harus menjawab beberapa pertanyaan ya, Bapak Ibu hebat. Yaitu kira-kira saya memimpikan muridnya bagaimana. Jadi kalau kita ingin menyusun visi, kita bayangkan dulu. Oh, saya ingin murid saya 10 tahun ke depan itu bagaimana ya? Saya misalnya ingin murid saya cerdas, ya sudah kita ajarkan dengan budaya dengan versi yang cerdas. Kemudian saya percaya bahwa murid itu bagaimana. Dalam kita memimpikan kita juga lihat kemampuan muridnya. Jadi jangan kita berspek impian kita terlalu tinggi, sedangkan audiensnya nggak sanggup. Makanya kita percaya bahwa murid itu apa? Salah satu misalnya adalah ada aset masa depan. Jadi gunakanlah dia dengan sebaik mungkin. Ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Nah, dalam menerapkan visi kita apa? Audiensnya siap atau tidak, murid, kemudian sarana prasarana sekolah itu lengkap atau tidak dalam mewujudkan visi kita tersebut. Nah, kemudian lanjut dengan murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Kemudian menjawab lagi pertanyaan nomor 5, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bagaimana, dan keenam adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa yang akan kita dapatkan dari visi guru tersebut. Nah, di sini visi saya, kami pernah ditugaskan untuk membuat visi guru penggerak. Saya mengambil visi adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, mandiri, dan memiliki kecakapan emosional dalam menghadapi perkembangan zaman. Kenapa saya mengambil visi ini? Karena inti dasar pendidikan itu adalah iman. Kalau dia cerdas tapi tidak beriman, berbahaya. Jadi saya ingin siswa saya beriman, lalu kemudian cerdas, mandiri dan memiliki kecakapan emosional. Mandiri kenapa? Karena tantangan zaman ini luar biasa. Dia harus bisa mandiri. Artinya tidak tergantung pada orang lain dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menerapkan visi tersebut, kita harus menggunakan teori apresiatif dengan bagja. Teori apresiatif adalah pendekatan dalam melakukan perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Nah, setelah menemukan visi, kita masukkan ke dalam teori apresiatif. Kemudian menjalankan tahapan teori apresiatif melalui bagja, yaitu yang membantu calon guru penggerak dalam merancang program berorientasi pada kepentingan murid dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh guru. Kira-kira itu penjelasan dari modul 1.3. Saya kembalikan ke moderator. Itu penjelasan Ibu Imi tentang modul 1.3 visi guru penggerak. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Silakan kepada Ibu Erta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan. Di sini saya ingin menanyakan dalam pembahasan visi guru penggerak, bisakah Ibu memberikan contoh perumusan visi yang tepat saat ini dan bagaimana perancangannya? Baik, pertanyaannya saya ulang. Bisakah Ibu memberikan perurusan visi yang ada saat ini bagaimana penerapannya? Mungkin Ibu, kami silakan kepada Ibu ini. Maaf, saya dulu ya.
Oke, ini salah satu contoh perumusan visi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu menggunakan tahapan bagja dalam studi efektif. Tadi saya mengatakan bagja itu apa? Tahapan bagja itu dalam membuat visi itu kita yang pertama adalah buat pertanyaan. B, A ambil pelajaran, yang C dari mimpi, D jabarkan rencana, dan yang selanjutnya adalah atur eksekusi. Di sini tadi saya mengambil visinya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, mandiri, dan memiliki kecakapan emosional dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, di sini ada poin kata-katanya adalah beriman. Kemudian saya ingin beriman, kemudian cerdas, mandiri, dan memiliki kecakapan emosional. Ada 4 poin. Nanti itu tidak bisa kita laksanakan sekaligus 4. Nanti kita jabarkan poin mana yang kita inginkan. Maka ini namanya adalah prakarsa perubahan. Dari keempat poin tadi, yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil poinnya adalah meningkatkan rasa percaya diri murid ketika mengungkapkan pendapat saat berdiskusi. Saya mengambil rasa percaya diri karena saya menimbaskan pada visi mandiri. Karena pada dasarnya rasa percaya diri murid itu sangat kurang pada saat ini, apalagi ketika mereka mengungkapkan pendapat. Contohnya misalnya, jadi kita lihat anak sangat pintar ketika ulangan. Kita cek ulangan ternyata nilai 100, 90, 95. Tapi ketika kita suruh bertanya, apa yang kamu tulis tadi ya? Itu dia nggak bisa jawab. Bukan dia tidak bisa menjawab, tapi dia tidak percaya diri untuk berbicara. Kan ada anak yang juga tapi nggak bisa bicara. Ada anak yang biasa-biasa saja tapi mampu mengungkapkan pendapatnya melalui secara besar. Nah, tahap-tahapnya dalam menerapkan visi tadi adalah kita lihat dulu atapnya. Atap itu adalah aset. Aset itu artinya saya ingin mengembangkan sikap percaya diri. Apa yang sudah dimiliki murid itu? Ini yang nanti saya kembangkan. Yaitu di sini adalah karena kita asetnya adalah sekolah sudah melakukan kegiatan pembiasaan baik, tinggal dikembangkan saja. Kita sudah ada kebiasaan baiknya yang sudah kita lakukan di sekolah. Tinggal saya kembangkan saja. Misalnya kita sudah melakukan pembinaan, itu kan ada tata tertib dan acaranya. Itu salah satu adalah bentuk percaya diri. Kedua, tantangan mengajarkan dan memotivasi murid yang pendiam atau penakut agar mampu menggali potensi diri melalui komunikasi yang baik. Jadi, bagaimana cara kita mengajarkan dia untuk berkomunikasi dalam pembelajaran? Salah satunya dengan sistem diskusi atau tanya jawab. Kita biasakan dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan ketiga, aksi, yaitu membantu murid yang pasif dalam berkomunikasi agar bisa berbaur dengan temannya, melakukan pendekatan positif pada siswa yang kurang percaya diri, dan memberikan penguatan dan motivasi kepada murid agar mereka memiliki rasa percaya diri. Jadi anak-anak yang tidak percaya diri itu kita motivasi, kita beri penguatan dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya, ayo kamu bisa kok, coba aja. Kalau sudah nyoba sekali berbicara, salah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamu berani berbicara. Karena yang kita nilai itu bukan koalisi jabarannya, tapi adalah kemampuan atau kemampuan dia untuk berbicara saja. Itu sudah bagus. Karena yang kita lihat itu bukan hasil pembelajarannya, tapi adalah tingkat kepercayaan dirinya saja. Kemudian pembelajaran menjadi memahami mengapa mereka perlu memiliki sikap percaya diri dalam menghadapi perubahan zaman. Jadi dia harus tahu kalau dalam perkembangan zaman itu komunikasi sangat penting. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain itu sangat penting dalam perubahan zaman. Jadi tidak hanya pintar secara tertulis, tapi dia juga pintar secara lisan. Nah, ini beberapa tahapannya. Ada buat pertanyaan, kemudian buat pertanyaan ya. Pertanyaan pertama menentukan arah pendidikan. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan agar menurut saya percaya diri. Jadi buat pertanyaan itu kita harus tanya dulu. Kalau anak ingin percaya diri, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ada yang namanya ambil pelajaran. Dari pelajaran-pelajaran yang ada, ambil pelajaran ini adalah kita lihat dulu guru yang biasanya bisa meningkatkan rasa percaya diri murid itu seperti apa. Nanti kita berkomunikasi dengan murid tersebut dengan berbagi pengalaman. Ada lagi dari mimpi itu maksudnya mimpi itu artinya berarti belum terjadi. Jadi kalau misalnya kita bayangkan saja kalau anak murid kita itu bisa percaya diri, kira-kira ke depannya pembelajarannya menjadi lebih baik atau tidak?
Ada lagi yang jabarkan rencana. Nah, rencana-rencana apa saja yang bisa kita lakukan sehingga rasa percaya diri murid itu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi artinya kapan kita akan melaksanakan, siapa orang yang terlibat dan sebagainya. Bagaimana perencanaan yang kita buat nanti kita aplikasikan dalam pembelajaran kita. Itu kira-kira yang dilakukan teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke modul 14, 11, 12, 13 sudah selesai. Ini yang terakhir adalah modul 14 yang menjadi kesimpulan akhir dari modul 1 yaitu tentang budaya positif. Yang pertama adalah kita lihat dulu dalam budaya positif ada yang namanya perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu namanya perubahan paradigma. Pembelajaran yang biasanya berpusat pada guru sekarang diubah menjadi pembelajaran berpusat pada murid. Kenapa seperti itu? Karena kalau dulu pembelajaran itu benar berpusat pada guru, karena pada saat zaman dulu itu sumber satu-satunya belajar itu adalah guru. Jadi pada saat 20 tahun yang kebelakang itu apa semua informasi kita dapatkan dari guru. Kalau guru mengatakan A berarti itu adalah A. Kita tidak bisa membandingkan dengan yang lain karena kita tidak punya referensinya. Maka dikatakan pembelajarannya adalah berpusat pada guru. Tapi sekarang itu tidak berlaku lagi. Pembelajarannya berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Maknanya bukan artinya murid semuanya, tidak. Maknanya adalah murid itu bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Guru adalah sebagai fasilitator. Jadi misalnya kita guru mengajarkan, mereka bisa membandingkan apa yang kita katakan dengan membaca buku. Kemudian dia bisa melihat melalui website pendidikan, kemudian melalui buku digital dan sebagainya. Jadi informasi yang dia dapatkan itu dari berbagai sumber. Maka dia bisa dikatakan pembelajaran yang pusat pada murid. Itu bagaimana kita sebagai guru memfasilitator media-media yang sudah dia gunakan untuk digunakan sebagai pembelajarannya. Kemudian aktivitas pembelajaran ini harus mampu membantu para murid untuk berpikir secara mendalam mengenai muatan dalam konteks yang relevan dan realistik. Peran guru pun berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar, sebaliknya siswa yang harus lebih dominan dan aktif. Nah, seperti saya katakan tadi, dalam pembelajaran berpusat pada murid, maka murid yang lebih dominan dan aktif. Guru adalah berfungsi sebagai fasilitator misalnya. Dia membangkitkan semangat pembelajaran muridnya, tapi kita didasarkan adalah muridlah yang menentukan pembelajaran sendiri. Sehingga kalau dia menemukan pembelajaran sendiri, saya yakin dia pasti mengingatnya. Sesuatu yang terjadi karena proses, karena pengalaman, kita pasti tahu kapan waktunya, hari apa. Maka proses ingatannya dalam kepalanya lebih lama dibandingkan dengan kita hanya mendoktrinnya dari bahasa kita. Oh ini ya, itu biasanya hilang. Tapi kalau dia menemukannya sendiri, insya Allah pembelajaran itu melekat dalam kepalanya. Nah, lanjutkan lagi dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh disiplin positif seperti ini. Pernah kan Bapak Ibu begini, misalnya ada anak terlambat. Kemudian kalau sudah terlambat nanti ujungnya kamu terlambat ya, silakan kamu buang aja sampah, buang di tempatnya. Nah, itu bukan disiplin golongan disiplin positif karena tidak ada hubungannya antara terlambat dan sampah. Boleh anak terlambat, tapi hubungannya kan dengan sampah, nggak ada simpulannya di sana. Nah, jadi itu bukan budaya disiplin positif. Jadi disiplin positif bagaimana? Kalau anak terlambat, artinya begini, misalnya kita masuk jam 7.30, ternyata dia datang jam 7.40. Kalau terlambat 10 menit, nah secara logika kita 10 menit berarti dia ketinggalan pembelajaran 10 menit. Karena dia itu disiplinnya bagian keterlambatan, maka hukumannya juga dalam keterlambatan. Artinya kita ngajar jam 7.30, ternyata sampai jam 9 adalah waktu jam istirahat. Maka anak yang terlambat 10 menit itu harus menggunakan 10 menit jam istirahatnya adalah untuk mempelajari yang 10 menit ketinggalan. Itu adalah konsekuensi. Nah itu adalah yang namanya disiplin positif. Apa kesalahannya? Itulah yang diberikan sanksinya. Harus sinkron. Kemudian yang kedua lagi ke arah disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Sama ya. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, satu lagi disiplin positif itu muncul dari diri dia sendiri. Saya besok-besok saya ujungnya saya tidak ingin terlambat karena besok kalau saya terlambat lagi saya nggak bisa istirahat.
bapak itu kurang sekian misalnya, berarti itu motivasi yang muncul bukan motivasi intrinsik, tapi lebih ke motivasi ekstrinsiknya. Sama dengan saya contohkan begini, kita ini yang paling sederhana kebiasaan kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita bawa motor harus pakai helm, itu ada dua kemungkinannya, motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Ada kalau saat kita pakai helm, saya pakai helm aja lah, ada razia. Atau saya pakai helm karena saya takut entah apa yang terjadi kalau terjatuh saya aman. Ada dua alasannya. Kalau saya pakai helm karena alasan takut kena razia, itu namanya motivasi ekstrinsik. Artinya kalau tidak ada razia ya itu dibuka, jadi tidak permanen. Tapi kalau kita menggunakan helm karena disiplin diri kita ingin menyelamatkan diri, seandainya terjadi sesuatu, maka itu adalah motivasi disiplin positif karena memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Sama dengan bagaimana kita munculkan motivasi dalam dirinya sendiri, ingin berubah karena dia ingin lebih maju, bukan karena ingin berubah karena orang lain. Itu salah. Lanjut. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya jabarkan sedikit. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri. Kemudian ada lagi motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, lanjutan lagi dalam budaya positif ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu kesehatan, rumah dan makanan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau perhatian. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5 kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, 5 kita sebagai guru kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Karena jika ada murid yang bermasalah atau berkasus, yakinlah ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Misalnya saya kasih kasus terlambat. Misalnya ada anak yang terlambat, itu jangan kita langsung tanyakan dengan bahasa yang sebelumnya. Jadi apa yang tidak ada dalam berita. Kita tanya dulu, misalnya kenapa kamu terlambat? Oh ya bu, tadi saya orang tua saya telah buat sarapan, jadi saya makannya telat. Kemudian kalau makannya telat, dia kalau saya ke sekolah. Atau bisa juga dia sudah siap sekolah, dia udah bangun pagi, sudah siap mau berangkat, tapi orang tuanya terlambat mengantarkan dia. Nah, itu kan berarti tidak ada indikasi hubungannya. Mungkin pada saat tadi misalnya dia telat makan karena orang tuanya lambat membuat sarapan, berarti dia ada kebutuhan bertahan hidup di sana. Artinya dia menyebabkan dia seperti itu. Atau bisa juga misalnya anak yang berkasus sering cabut dan sebagainya. Kita analisa dulu, oh ternyata orang tuanya sibuk. Jadi penyebabnya adalah dia kekurangan kasih sayang. Jadi banyak hal yang menyebabkan seseorang itu berkasus karena ada salah satu 5 kebutuhan yang di sini tidak terpenuhi. Sehingga dia akan mencari kesenangannya di tempat yang lain. Nah, ini ada posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol itu adalah posisi kita menempatkan diri kita ketika kita menghadapi murid yang berkasus. Ada posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau posisi penghukum itu lebih ke gini, maksudnya kalau ada siswa berkasus, gurunya nggak langsung nanya-nanya langsung berhukum. Kamu kenapa kali bilang langsung? Itu namanya posisi penghukum tanpa bertanya apa penyebabnya. Nah, biasanya posisi penghukum ini adalah posisi paling terbawah dalam kontrol seorang guru. Karena kalau dia memberikan posisi penghukum tanpa bertanya terlebih dahulu, itu kemungkinannya anaknya merasa dendam sama gurunya. Apalagi biasanya posisi penghukum itu bahasa yang dikeluarkan cenderung kasar dan menghardik dan disertai dengan hukuman yang berupa fisik maupun verbal. Itu bahaya untuk psikologi anak. Kemudian ada lagi posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu bagaimana? Misalnya ada siswa yang melakukan sebuah kasus, kita sebagai guru membuat dia merasa bersalah. Contohnya misalnya kelas itu ribut, kita mungkin ada pekerjaan di luar, ternyata kelas itu ribut. Ketika kita masuk, kita nggak bisa memberi hukuman, jadi kita membuat rasa bersalah. Misalnya gini, aduh kamu ribut di kelas, kamu nggak tahu ya, itu kena marah di kelas sekolah. Nah itu dia kita membuat main dalam dirinya, sehingga dia membuat dirinya merasa bersalah. Kalau kontrol seperti ini akan membuat anak-anak merasa kurang percaya diri, karena kita menjauhkan mentalnya. Yang ketiga adalah posisi teman. Ini sering juga nih, kita sering menganggap guru itu adalah teman, padahal level kita beda dengan dia. Ada satu kita menganggap dia posisinya sama,
Kalau posisi manajer itu yang paling bagus. Posisi manajer itu dia melihat kesalahan-kesalahan muridnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dia menggali apa penyebabnya, kemudian menggali apa kebutuhannya yang kurang, kemudian mencari solusi bersama dari permasalahan dari murid tersebut. Jadi dalam posisi manajer itu menyebabkan anak yang salah, tapi dengan kestabilan integritasnya dia bertanya penyebab dari kesalahan tersebut. Jadi sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan murid sampai betul-betul ke akar-akarnya. Jadi bukan masalah terlambat, bukan masalah keterlambatannya, tapi karena orang tuanya terlambat membuatkan harapan. Jadi kita tidak harus berkomunikasi dengan murid, berarti kita sana juga ada kesalahan orang tuanya, kita juga harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, ini ada lagi yang namanya budaya positif adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yaitu di sini guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat. Nah, keyakinan kelas ya, bukan keyakinan guru. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, di awal pembelajaran kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas artinya aturan di dalam kelas yang diciptakan oleh murid dan guru. Jadi bukan seperti ini. Misalnya dengan ibu ya, belajar dengan ibunya ini. Aturannya adalah 1, 2, 3, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Itu namanya bukan aturan kelas, itu adalah aturan guru. Kalau aturan guru itu artinya ada unsur keterpaksaan mereka melakukannya. Jadi kita buat aturan kelas yang seperti ini. Ayo, kira-kira kamu ingin belajar dengan itu, aturan apa yang kamu inginkan? Tapi dengan tanda konteks sudah jauh ya. Kalau dia menginginkan aturan seperti ini, dia akan diri sendiri. Misalnya, aturan saya kalau belajar dengan ibu kalau mau keluar di sini dulu. Jadi tidak pernah saya dalam dirinya. Kalau mau keluar, itu saya harus di sini dulu. Bukan karena ibu inginnya, karena saya memang membersihkan diri saya kalau ingin keluar harus di sini dulu. Jadi itu bentuk keyakinan. Jadi sebelum belajar kita buat keyakinannya. Dia tanya positif ya, memang positif itu artinya tidak boleh, jangan, bukan. Tapi dengan bahasa tadi, ketika saya ingin keluar, saya di sini dulu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, tidak terlambat dalam pembelajaran. Tapi jawaban-jawaban itu kita dapatkan dari murid, bukan intimidasi dari guru. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian ada lagi yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah murid kita harus menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi nanti saya contohkan bentuk-bentuknya segitiga restitusinya seperti apa. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi. Mulai dari yang warna hijau, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anaknya gagal nih. Gagal itu artinya dia melakukan sebuah kesalahan, tapi jangan kita jaga kamu salah tidak. Kita tanya dulu dengan bahasa yang halus. Pasti kita tanya gini, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Ibu yakin kamu sebenarnya nggak sengaja. Jadi berjumpa yaitu positif apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Kepada Ibu Alfa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana mengetahui kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan murid agar kita sebagai guru bisa memberikan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan masalah murid. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita bisa memberikan pendekatan yang tepat untuk murid. Dari Ibu ini kami silakan. Baik, bagaimana cara kita menemukan pendekatan yang tepat agar bisa kita mengetahui kebutuhan murid seperti apa? Kalau bukannya selain kita menerima kebutuhan dasar murid yang bagian atas, di sini ada 5 kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar murid, apalagi murid yang berkasus adalah yang pertama adalah melakukan segitiga restitusi. Kita
Jadi dia terlambat itu bukan karena faktor dia sengaja dia terlambat, tapi karena hal lain yang membuat dia terlambat. Maka bisa juga karena faktor kasih sayang dan rasa diterima, perhatian. Mungkin orang tuanya dia udah bangun pagi, terus dia untuk belajar berangkat sekolah jam 6.30, ternyata jam 7.15 orang tuanya baru bisa mengantar. Karena mungkin orang tuanya sibuk dan sebagainya, jadi jam 7.10. Tapi kesimpulannya dia terlambat itu bukan karena dia yang terlambat, karena faktor X yang mempengaruhinya. Jadi kita tanya dulu dengan percakapan dari setiap institusi. Atau yang kedua bisa juga kita lakukan dengan berkomunikasi dengan wali kelas. Kita sebagai guru mata pelajaran itu latar belakang kita mengenal siswa kan sedikit. Justru wali kelas lah yang lebih tahu latar belakang murid karena dia punya identitas dari sana kita bisa berkomunikasi dengan murid. Misalnya ada murid, misalnya saya ada murid A, ternyata dia sering tidur atau bolos ketika pembelajaran, maka saya bisa bertanya ke wali kelasnya, kira-kira itu orang tuanya bagaimana, rumahnya bagaimana, itu sangat mempengaruhi perilaku murid. Misal ada murid yang sering bolos, itu penyebabnya banyak Bapak Ibu, karena mungkin saja dia di rumah kurang perhatian orang tuanya, jadi dia sengaja bolos karena ingin orang tuanya datang ke sekolah. Karena mungkin pas penerimaan orang yang orang tuanya nggak ada, semua acara sekolah yang tidak hadir, ada rasa juga dalam dirinya. Jadi dia membuat suatu tindakan yang di luar jalur, tujuannya adalah supaya mendapat perhatian dari orang lain. Jadi itu salah satunya adalah dengan berkomunikasi dengan siswa itu sendiri, kemudian berkomunikasi dengan wali kelas terutama ya tentang latar belakang murid, sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang tepat. Misalnya ternyata anak itu rumahnya jauh, maka pendekatannya berbeda dengan orang yang rumahnya dekat dalam menyelesaikan masalah keterlambatan. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan murid itu sendiri, nanti bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Kalau misalnya levelnya mau dinaikkan lagi, nanti wali kelas bisa berkomunikasi dengan orang tua. Itu kira-kiranya saya kembalikan kepada Ibu Hana. Kita simpulkan bahwa cara kita bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar murid adalah yang pertama berkomunikasi dengan siswa itu sendiri, kemudian kita bertanya dengan segitiga restitusi, dan selanjutnya bertanya dengan wali kelas selaku orang tua murid di sekolah. Mungkin itu kira-kira jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan? Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya kepada penonton dan ibu tadi. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai pertanyaan saya adalah bagaimana contoh penerapan posisi kontrol guru itu jika diterapkan di kelas biar kita sama-sama sebagai guru bisa mengetahuinya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh penerapan kontrol guru itu jika diterapkan di kelas. Nah, biar kita mengetahui perbedaan. Kepada yang ini, bisa. Baik, tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perbedaannya adalah dari bahasa yang kita gunakan. Misalnya ada satu kasus, kalau kita menyelesaikan dengan pola bahasa yang berbeda, nanti kesimpulannya berbeda. Di sini saya contohkan dengan beberapa video. 5 posisi kontrol. Jadi judulnya sini ada anak yang terlambat, kemudian dipanggil oleh gurunya dengan 5 cara yang berbeda. Nah, nanti Bapak bisa lihat perbedaannya seperti apa. Ini ketika guru mengambil posisi sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih aku tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Itu salah satu contohnya adalah posisi penghukum. Kalau Bapak Ibu lihat itu kan
cenderung menghabis-habis dan tidak memberikan kesempatan kepada muridnya untuk membukakan pendapatnya. Setiap dia berbicara langsung dikat. Nah, itu artinya adalah fungsi murid, guru itu menganggap siswa yang salah. Dia adalah kesalahannya melanggar, berarti titik alasan apapun tidak diterima. Nah, kalau kita seperti itu, kita lihat muridnya itu menjadi tertutup. Tertutup itu bukan artinya dia merasa bersalah, tidak. Dia tidak nyaman dengan bahasa gurunya. Maka lama-kelamaan kalau kita membentuk dia seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang pendendam. Dia akan pendendam di masa depan. Jadi kalau kesimpulan dasarnya kalau ada masalah, kita minta orang. Jadi dia akan bentuk karakter yang tidak baik kalau kita selalu menempatkan diri pada posisi tertutup. Kemudian ada lagi contoh dari pembuat rasa bersalah. Nah, masih kasus yang sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, ini adalah contoh dari pembuat rasa bersalah. Kasusnya sama. Jadi bagaimana guru itu membuat anak itu merasa bersalah karena kesalahan dia, gurulah yang kena dampaknya. Nah, kalau kita lihat sana ekspresi anak menjadi lebih terbuka. Dia menganggap dirinya adalah orang yang gagal dalam kehidupannya, gitu ya. Karena dia didoktrin bahwa apa yang kamu lakukan mengimbas kepada orang lain. Salah satunya adalah karena keterlambatan kamu, saya dimarahi. Itu jadi selalu jadi kata kuncinya. Itu artinya adalah membuat rasa bersalah. Kalau kita mengembangkan sikap seperti ini, maka murid akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Nah, itu adalah contoh dari pembuat rasa bersalah. Nama ayat ini adalah yang ketiga adalah posisi teman. Masih kasus yang sama. Jadi kita lihat pola bahasanya. Nah, Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi kita menganggap kita dan dia itu posisinya sebenarnya. Kita cenderung bercanda dalam menyikapi kasusnya. Jadi posisi kita sama dia sama. Kita seperti orang yang berkomunikasi antara teman, antara kita dan murid. Nah, kalau kayak gini itu sebenarnya membuat hubungan kita dengan dia ada respect, tidak saling menghormati di sana. Karena posisi kita sama, sejajar. Jadi dia yang mendengar guru itu mudah sekali dikontrol. Jadi murid karena merasa paling mengontrol kan kita teman sama dia. Padahal pada dasarnya kita adalah guru, posisi kita lebih tingkat dari guru. Kemudian ada lagi yang bisa kamu posisi pemantau. Sekarang sudah jam 7.20. Nari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Kalau ini adalah posisi pemantau. Kalau dalam posisi pemantau itu gurunya cenderung formal dalam berbicara. Kemudian dia mengaitkan dengan aturan yang ada di sekolah secara profesional, tapi tidak menggunakan bahasa yang menarik. Itu tidak. Jadi dia berada di antaranya. Nah, itu adalah posisi pemantau, tapi tetap menekankan pada hukuman.
belajar. Jadi kalau temannya istirahat dia tidak belajar karena menutupi waktu yang hilang tadi. Itu adalah posisi penakal. Jam 7.20. Ini adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, kalau yang tadi adalah posisi manajer. Nah, posisi yang di atas sebenarnya posisi manajer. Jadi ketika anak menghadapi melakukan sebuah kesalahan, guru itu mendalami penyebab dari kesalahan tersebut. Misalnya tadi kan ditanyain tuh apa penyebab dia terlambat, kemudian keyakinan kelas apa yang tidak dia lakukan. Nanti solusi permasalahan itu muncul dari diri murid itu sendiri. Misalnya tadi dibilang karena saya terlambat, apa penyebabnya? Alarm saya nggak berbunyi atau bagaimana? Jadi solusinya bagaimana? Kamu membuatnya. Jadi guru itu memfasilitasi nanti jawaban dari kesalahan itu muncul dari murid itu sendiri. Jika muncul dari murid itu sendiri, otomatis dia akan mengingat kesalahannya dan akan memperbaikinya. Beda kalau kita menyuruhnya. Kemudian menggali informasi kira-kira siapa yang bisa membantu dia supaya tidak terlambat lagi. Jadi intinya sekarang ada keterlibatan diri dia sendiri maupun anggota keluarga yang ada di rumah. Itu adalah dalam posisinya. Jadi jangan langsung menyalahkan, menghukum dan sebagainya. Kata harus mengurutkan ceritanya, kemudian mencari poin dasar penyebab utama terjadinya sebuah kesalahan atau pelanggaran. Itu adalah 5 posisi pembelajaran. Saya kembalikan ke Bang. Apakah masih ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, sini ini kan video yang saya dapatkan dari pembelajaran. Nah, saya punya video aksi nyata saya sendiri tentang bagaimana menerapkan posisi manajer di dalam pembelajaran yang dilibatkan dengan segitiga restitusi. Di sini saya punya kasus di mana ada anak yang bolos ketika jam pembelajaran saya. Di sini saya akan mencontohkan salah satu posisi dalam segitiga dalam posisi kontrol guru, dimana saya mengambil posisi manajer dan dihubungkan dengan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Seorang siswi bernama Dini tidak masuk ketika pembelajaran terakhir berlangsung, dan pembelajaran terakhir itu adalah mapel prakarya yang diajarkan oleh Bu Dini. Setelah ditanya dengan teman kelasnya, ternyata sebelumnya Dini hadir ke sekolah, tapi 2 jam terakhir dia tidak ada. Keesokan harinya, Bu Dini memanggil kami untuk mengklarifikasinya. Nah, di sini dalam mengklarifikasi saya menggunakan posisi manajer, kemudian dihubungkan dengan segitiga restitusi. Kira-kira untuk percakapannya seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Ya, kamu juga tadi, kamu kemana aja? Saya bolos. Baiklah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Di sini itu hanya mencari solusi dari masalah. Ya, itu pasti punya alasan sehingga kamu bolos. Dan terus dengan menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Kita harus memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Ada penjelasan lagi, mengapa kamu bolos?
mengetahui. Iya Bu, ketika saya bolos sekolah, saya ketinggalan pelajaran. Dan lagi pula kemarin ada rasa takut dalam diri saya. Takut ada lagi yang ditakutkan. Karena maka selama saya sampai membersihkan dan yang bertanggung Mengikuti dengan sungguh-sungguh kebenaran. kamu tidak dengar ya tidak apakah kita ketika kamu bolos dan tidak benar kamu sudah membaca itu Tidak. itu tahu ini pasti akan membawa kalian bersama karena kamu bertemu dengan teman kamu tapi kamu bisa belajar apa sih dengan kamu. Iya Bu, sebenarnya ini bisa bertemu dengan teman sepulang sekolah Bu, atau sepulang kelas. Benar, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Apakah kamu punya ide? Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan dari apa yang dilakukan. Sebelumnya ada yang melihat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan atau keyakinan kelas itu kira-kira apa yang sudah dia lakukan? Apalagi sampai nanti ini tampak sampai perfect. Nah sekarang ini, alhamdulillah, ini saya dan budaya jadi akan sama-sama ini sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar itu adalah salah satu contoh dari penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga rekonstruksi di mana di sini posisi saya adalah sebagai seorang manajer. Nah dari apa yang ada di situ, dari percakapan yang Bapak Guru lihat tadi, ternyata ada murid yang bolos. Jadi kita bukan bolos ini jadi poinnya apa penyebab dia bolos. Ternyata dia bolos itu karena dia ikut temannya. Kalau dia tidak ikut temannya, maka dia tidak diakui lagi dari organisasinya tersebut, gitu ya. Jadi di sana kita tahu bahwa kebutuhan yang kurang dalam dirinya adalah kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas mengikuti temannya. Gitu ya. Jadi ada kebutuhan dasarnya yang kurang adalah kebebasan. Yang kedua ada yang namanya kebutuhan akan kesenangan. Jadi dengan bolos tersebut, anak tersebut merasa senang karena dia bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Dan juga ada rasa penguasaan dalam dirinya. Karena ketika dia itu dengan main bolos dan berkumpul dengan teman-temannya, ada namanya pengakuan dari kelompoknya tersebut akan berada dirinya. Berarti ada 3 kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh siswa tersebut, yaitu penguasaan, kemudian ada penguasaan dan kebutuhan dalam pengakuan, kemudian yang kedua kebebasan, dia butuh kebebasan, yang ketiga adalah adanya dari kebebasan tersebut munculnya adalah kesenangan. Nah dari ketiga kebutuhan tersebut saya tahu ini anak 3 kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi bagaimana saya menggali bahwa kebutuhan yang dia inginkan tadi itu sebenarnya tidak tepat digunakan. Dia boleh memunculkan kesenangan, dia boleh bermain dengan temannya, tapi tidak di jam sekolah. Itu yang harus kita munculkan dari bahwa apa yang dilakukan salah, tapi kesenangan itu jangan dimunculkan ketika jam pelajaran. Boleh ada kesenangan, tapi nanti di luar jam sekolah. Jadi kita harus mengarahkan. Kemudian dari segi 300 juga kita bisa tanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Dari kalau dia tahu keyakinan apa yang dia langgar, jadi kita salah, kita tahu kesalahan kita di mana, tapi dari dasar kesadaran diri, maka kita akan memperbaiki kesalahan tersebut. Dari sana kan dari percakapannya, saya menggali kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan, kemudian saya juga mencari solusi yang didapatkan dari murid tersebut, tapi solusinya adalah solusi dari murid itu sendiri, bukan solusi yang dari saya. Biasanya kan biasanya sebelum saya mempelajari kebutuhan itu, saya biasanya menerapkan nomor 1 dan 2. Saya bertanya dari muridnya, kenapa kamu melakukan itu, bahwa kamu yang melakukan salah. Tapi di konsekuensi nomor 3 tidak saya jalankan benar-benar itu. Saya begini, kamu salah ya, besok kamu harus begini ya, besok kamu harus begitu ya. Saya sudah melakukan poin 1 dan 2 sebelum-sebelumnya, tapi nomor 3 itu tidak terlaksana. Karena nomor 3 itu cenderung aturan saya, bukan aturan murid. Kalau sekarang kita balik, kita buat dia solusinya dari murid itu sendiri. Tapi dengan catatan kita tuntuknya dengan biarin. Kita tuntut muridnya, solusinya begini, tapi solusi itu muncul dari diri dia sendiri. Sehingga perbaikan itu memang muncul dari 1, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Waktu di modul 1, 4, pengalaman yang saya dapatkan setelah mempelajari budaya positif yaitu yang pertama, saya menjadi merubah kebiasaan saya yang biasa sering berada pada posisi pemukul dan rasa bersalah. Perlahan-perlahan saya merubah
guru hebat yang lainnya. Kalau dikritik murid punya masalah, saya lebih dominan untuk menghukum. Jadi setelah itu saya mempelajari bahwa ternyata itu salah, ada efek mental pada murid ke depannya. Karena kita punya visi ke murid kita ke depannya. Maka saya secara pribadi mudah-mudahan para guru hebat bisa melakukannya. Maka imbaskanlah dalam posisi manajer. Yang kedua ada pengalaman yang kedua adalah saya berkomunikasi dengan wali kelas untuk mengetahui lebih detail tentang identitas murid sehingga bisa dideteksi kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada murid tersebut. Saya sering berkomunikasi dengan wali kelas terutama karena dia punya identitas lengkap tentang murid tersebut sehingga saya bisa menggali kebutuhan apa yang tidak ada. Kemudian pengalaman yang saya dapatkan lagi dalam budaya positif itu adalah kesepakatan kelas penting dibuat sebelum pembelajaran sehingga muncul motivasi secara internal dari diri murid untuk mentaati apa yang disepakati. Jadi sebelum belajar kita buat kesepakatan kelas dulu. Jangan pas belajar langsung pelajaran kita ke dalam. Nanti kalau ada masalah langsung marah-marah. Jangan. Kalau kita buat kesepakatan kelas dulu, kamu belajar dari ibu kira-kira aturannya bagaimana? Ingat aturan bersama, bukan aturan dulu. Keempat, merubah kebiasaan saya dalam mendiskusikan murid yang berdiri hukuman yang mendidik. Jadi hukuman kalau mau kasih hukuman yang mendidik ya Bu, sesuai dengan kesalahannya. Misalnya jika dia terlambat maka hukumannya adalah waktu dia yang hilang tadi diimbaskan di jam istirahat atau jam pulang sekolah. Itu pengalaman yang saya dapat. Ini adalah koleksi tentang materi modul 1. Saya sudah mengimbaskan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan 1.4. Maka koleksi tentang materi ini adalah dia adalah bentuk siklus. Jadi dalam menerangkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif itu saling keterkaitan satu sama lain. Budaya positif itu berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama berhubungan dengan Bukti. Nilai dan peran penggerak juga menjadi seperti itu dalam menerapkan budaya positif dan visi dari guru penggerak. Jadi intinya adalah dia terkoneksi satu sama lain. Nah, tujuan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif itu pada ujungnya adalah untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhirnya adalah terciptanya pelajar yang Pancasila. Nah, di sini kesimpulannya adalah modul 1.4 budaya positif terkoneksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Jika dihubungkan budaya positif hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang pendidikan yang mendukung sesuai dengan kodrat anak. Jadi budaya positif itu juga sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak diterapkan oleh satu orang saja, tapi semua warga sekolah. Jadi jangan ada nanti muncul yang namanya kita disiplinnya sama ibu atau bapak itu aja dan bapak lainnya bisa tidak. Karena pada dasarnya itu salah. Disiplin adalah untuk semuanya. Kita kalau untuk budaya positif kalau dibuka nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Jadi nilai dan peran guru penggerak tersebut diimbaskan dalam budaya positif. Nah, yang terakhir dihubungkan dengan visi guru penggerak. Dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan teman pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Oke, itu kira-kira pembahasan saya pada hari ini tentang pengalaman pembelajaran saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 selama 2 bulan tersebut. Terima kasih atas hadirannya. Sebelum saya kembalikan ke moderator, kita breaking dulu. Pagi, siang, sore, siang, sore, malam. Oke, semuanya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru hebat yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam pembahasan saya terhadap modul 1. Harapan saya besar sekali, yaitu saya ilmu yang saya berikan kepada Bapak Guru hebat bisa dikembangkan lagi kepada rekan-rekan guru lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu ini yang telah berbagi ilmu dan pengalaman di dalam komunitas belajar SMP Negeri 8 Kota Solo. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.